Halo semuanya, selamat datang di Teror Tengah Malam. Di video kali ini, gua akan membawakan cerita dari akun Wattpad dengan username @ramdan_nahdi yang berjudul Kuntilanak Merah Tol Cipularang. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita. Pagi hari, aku dan Akbar sedang menonton televisi di ruang tengah. Sementara itu, ibu lagi meminum teh hangat di teras depan. "Bar, ultah ibu tahun ini mau kemana kita?" tanyaku pada Akbar, kakakku. "Kemana ya?" Akbar mengerutkan dahi dengan mata masih menatap layar televisi. "Ah, lu tanya ibu aja Gih," sambungnya. Aku menghampiri ibu di teras. "Bu, ultah maunya kemana nih?" "Terserah, tanya si kakak aja," balas ibu. "Ya elah, katanya suruh tanya ibu aja." Ibu berpikir sejenak, sambil menyeruput teh hangat. Ke Bandung aja dah, yang deket." "Bar, katanya ke Bandung aja," teriakku dari teras. "Oke," sahutnya. Akbar sebagai anak tertua sudah tidak tinggal bersama kami sejak kuliah. Dia memilih untuk tinggal dan bekerja di Jakarta. Walaupun jarak antara kota Jakarta dengan Karawang tidak terlalu jauh, tapi dia jarang sekali pulang ke rumah. Pulang pun paling hanya 1 sampai 2 hari saja, kecuali Lebaran. Ketika dia pulang, biasanya kami memanfaatkan untuk pergi jalan-jalan, minimal sekedar makan atau belanja di mall. "Bar, lu udah booking hotel belum?" tanyaku ketika Akbar sedang asik bermain game di HP-nya. "Belum, entar gua cek," balasnya sambil terus menatap HP-nya. Aku pergi ke kamar, kembali berkutat dengan laptop kesayangan. Setengah jam kemudian, mengintip dari jendela kamar, sepertinya dia masih belum selesai main. "Woi, booking woi," teriakku dari kamar. "Iya, bentar," sahutnya. Beberapa menit kemudian, Akbar pergi ke kamar ibu. Aku pun ikut ke sana. "Bu, ini pilih mau hotel yang mana?" tanya Akbar. "Jangan yang mahal-mahal, kan cuma semalam doang," balas ibu. Akbar menatap gadgetnya, membuka aplikasi untuk booking hotel. "Ini aja ya Bu," sambil menunjukkan gambar hotel di HP-nya ke ibu. "Oke, kamarnya lumayan juga sih itu," ibu menyetujuinya. Besoknya, sehabis asar, kami berangkat dari rumah. Perjalanan dari Karawang menuju Bandung biasanya hanya 2,5 jam saja. Langit terlihat agak gelap, sepertinya akan turun hujan. "Kak, kakak di depan aja duduknya, Amir di belakang sama ibu," ucap Amir adikku. Seperti biasa, orang yang paling tidak sensitif selalu diminta duduk di depan. Akbar yang menyetir, tugasku menemaninya dan ngajak ngobrol. Katanya biar Akbar tidak ngantuk. Ujung-ujungnya aku sendiri yang ngantuk, soalnya Akbar tipe orang yang jarang ngomong ketika nyetir. Ritual kami sebelum masuk tol adalah membeli makanan dan minuman di minimarket dekat pintu tol Karawang Timur. Perjalanan 2 jam doang kok beli makanan dan minuman segala. Antisipasi aja, karena tol ini tidak bisa diprediksi. Dulu pernah kejebak di dalam tol selama hampir 8 jam tanpa makanan dan minuman. Itu rasanya tinggal nambah 4 jam lagi sudah kehitung puasa sunnah. Amir duduk tepat di belakangku. Kalau sudah begini pasti ada niat terselubung. "Kak," bisiknya dengan kepala mendekat ke tempat dudukku. "Apaan?" balasku seraya menyenderkan kepala. "Nggak mau lihat?" tanyanya masih berbisik. Aku sudah tahu maksudnya itu apa. "Udah ah, malah bahas begituan," ucapku. "Rame loh di sini." Padahal waktu itu kami baru masuk tol Cikampek kilometer 50-an. Ting, sebuah pesan masuk di WhatsApp. "Kak, banyak yang lagi minta tolong di tengah jalan," goda Amir. "Bantuinlah," balasku. "Enggak ah, ntar ada yang ngamuk." Hampir sebagian besar korin yang berada di sini memang sudah ada pemiliknya. Pemiliknya merupakan bangsa jin yang lebih kuat. Korin-korin itu terkunci, tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Mereka baru bisa pergi jika ada yang membebaskannya.
Ya, walaupun ada rasa kasihan, tapi membebaskan salah satu aja bisa menimbulkan keributan. Ping, sebuah pesan WhatsApp dari Amir lagi. Kak, tutup gorden di samping kakak. Kenapa? Pokoknya tutup aja, nggak usah banyak tanya. Aku pun menutup tirai di jendela samping, meskipun masih bingung dengan alasannya. Biasanya, jika sikap Amir sudah begitu, berarti memang ada sesuatu di sana. Mataku terus menyorot ke depan, lalu lintas terlihat cukup lancar. Kurang dari 1 jam, kami sudah memasuki ruas tol pada larang. Hujan pun mulai turun, membuat suhu di dalam mobil semakin dingin. Hawa dingin ini perlahan menjalar ke seluruh tubuh. Aku berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Kembali melihat ke kaki depan, awan sudah sangat gelap. Bunyi pantulan air di atas mobil semakin kencang, menandakan hujan semakin keras. Kak, hati-hati ya, jangan ikut, ucapku pada Akbar. Iya bu, balasnya. Sejak tadi, badan sebelah kiriku terus merinding. Awalnya mengira itu efek kedinginan, tapi sepertinya ada yang aneh. Aku menoleh ke belakang, melihat Amir sedang menutup matanya. Ya elah, dia malah tidur, ucapku dalam hati, lalu kembali melihat ke depan. Puk, tiba-tiba Amir menepuk pundakku. Kenapa kak? Tanyanya. Oh, enggak, buka aja gordennya, pintanya. Enggak ah, elakku. Kalau enggak gitu, nanti dia enggak pergi-pergi. Siapa? Pokoknya buka dulu, terus lihat ke kaca samping. Aku pun menuruti permintaannya. Perlahan membuka gorden dan menoleh ke kaca jendela. Gelap, tidak ada apapun di sana. Hahaha, Amir tertawa puas. Apaan sih Mir? Tanyaku. Dah hilang kan? Iya, udah. Aku baru sadar, sudah tidak merinding lagi. Emang tadi apaan sih? Tanyaku kepada Amir. Nanti aja kalau udah sampai ceritanya. Sejujurnya, aku penasaran makhluk apa yang ada di jendela samping. Apakah korin-korin itu atau sosok lain yang lebih menakutkan? Mobil melaju agak lambat. Banyak truk yang berhenti di tengah jalan. Kuusap kaca jendela samping untuk menghilangkan embun, lalu berusaha melihat keluar. Tidak terlihat apa-apa, di luar sangat gelap. Ini udah kilometer berapa Bar? Tanyaku. Mana gua tahu, lu cek aja sendiri, balas Akbar ketus. Begitulah sikapnya kalau sedang konsentrasi penuh. Udah deket kilometer 90-an kak, sahut Amir. Tuh, udah kelihatan yang kata kakak itu, lanjutnya. Apaan lagi? Cewek yang mondar-mandir yang nyebrang jalan, jelasnya. Aku sempat melihat sebuah tayangan di YouTube. Kalau di kilometer 90 ini ada seorang wanita yang terus mondar-mandir menyeberang jalan tol. Gerakannya super cepat, mungkin bisa dibilang saingan The Flash. Dia kerap kali mengganggu pengendara. Jika kita tidak dalam kondisi kurang sehat, haid atau nifas, dan menjadi lebih sensitif, maka semakin besar kemungkinan bisa merasakan kehadirannya. Seperti merasakan semilir angin dingin yang lewat, suara tawanya, atau benturan halus. Namun yang paling parah, dia sering juga menumpang dan pergi dengan sendirinya. Oh, awas dia masuk mobil, balasku. Nggak bakal berani. Badanku kembali merinding, bercampur perasaan yang tidak enak. Kepala pun seperti migrain, hanya sakit pada bagian kiri saja. Pundak mulai terasa berat. Ada lagi? Tanyaku pada Amir. Ada. Coba kakak tempelin tangan ke kaca samping, perintah Amir. Ada hawa dingin, tapi berbeda dengan pendingin mobil. Rasa dingin ini sepertinya menempel, tembus sampai pori-pori kulitku. Dia ketawa kesenangan kak, ucap Amir. Iya, setannya kesenangan dipegang-pegang kakak. Aku buru-buru melepaskan tangan dari jendela. Parah dah, balasku kesal. Amir mencondongkan badan ke depan, hingga kepalanya kini berada di balik tempat dudukku. Kakak mau tahu nggak tadi megang apanya? Bisiknya. Enggak, balasku. Kakak pegang mukanya. Dih, mau tahu nggak sosoknya apa? Enggak. Yakin? Nggak mau ah, elakku. Kuntilanak merah, bisiknya. Kenapa ya banyak kuntilanak merah suka sama kakak? Amir bingung deh, lanjutnya. Mana kakak tahu,
Dah, jangan diomongin terus, ntar dia kegeeran. Amir kembali ke posisinya semula. Pertanyaan Amir tadi terus terngiang-ngiang di pikiranku. Kenapa kuntilanak merah sering mengejarku? Padahal aku tidak bisa melihat mereka, apalagi berinteraksi. Pertama kali aku menyadari kalau ada kuntilanak merah yang mengikutiku itu ketika SMP. Salah seorang teman sempat mengingatkan kalau ada kuntilanak merah yang sering mengikutiku sampai rumah. Namun, dia merasa bingung, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya. Padahal menurutnya energi sosok itu sangatlah besar. Kejadian berikutnya saat aku kuliah. Karena hobiku sering bermain game online hingga larut malam, lalu pulang sendirian. Ternyata ada satu sosok yang tertarik. Terkadang dia mengikuti sampai kamar. Lagi-lagi aku tidak sadar sampai ada orang yang bertanya, "Kok kamu kuat?" Tanya seorang mahasiswi saat aku sedang duduk sendiri di koridor kampus. Aku mengerutkan dahi. Rasanya aneh ada orang yang tidak dikenal langsung bertanya seperti itu. "Maksudnya?" Tanyaku bingung. "Emang gak kerasa ya?" Pertanyaan itu membuatku semakin bingung. "Apaan?" "Itu, di sana, ada sosok yang terus ngintipin lu," ucapnya sambil menunjuk ke ujung koridor. Aku pun menoleh ke sana. "Kayaknya dia dah lama suka sama lu." "Siapa?" Jujur aku tidak melihat ada siapapun di sana. "Kuntilanak merah." Dan lagi-lagi kuntilanak merah. Mahasiswi itu bingung. Biasanya orang yang diikuti kuntilanak merah itu bisa berakibat fatal, bahkan hingga kematian. Sifatnya yang overprotective ketika menyukai seseorang kadang bisa membahayakan teman sekitar. Namun, yang dia lihat sekarang ini jauh berbeda. Si kuntilanak merah ini selalu menjaga jarak denganku. Bahkan dia tidak bisa mendekati atau menyentuhku. Entah apa penyebabnya, dia pun bingung. Duk! Suara pukulan di jendela samping membuyarkan lamunanku. Dengan cepat, tanganku meraih gorden dan menutupnya. Hihihihihi. Terdengar suara wanita tertawa melengking. Pelan sekali, tersamarkan dengan bunyi derasnya hujan. "Tuh kan, awas aja kalau sampai ngikut," ucapku kesal sambil menghadap ke Amir. "Nggak bakal, aman kok." Aku kembali melihat kaca depan mobil. Di tengah hujan dan gelap, terlihat ada semburat cahaya berwarna merah. Jangan mikir aneh-aneh. Palingan lampu sen belakang truk yang mogok, pikirku mencoba mensugestikan diri. Mobil kami semakin mendekati cahaya itu. Sekarang sudah mulai berbentuk seperti orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Hujan deras membuatnya tidak terlihat jelas, hanya seperti bayangan berwarna merah. Aku menatap wajah Akbar. Sepertinya dia tidak melihat sosok itu, sehingga aku menahan diri untuk memberitahunya. Khawatir dia kaget, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga bukan orang, ucapku dalam hati. Mengulang-ulang kata itu sampai mobil kami melewatinya. Ada hembusan angin menghantam wajah, diikuti dengan bulu kuduku yang meremang. Hihihihihi. Sayup-sayup terdengar suara tawa melengking di telingaku. Aku hanya bisa diam terpaku sambil terus beristighfar dalam hati, berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Sudah merasa agak tenang, aku melihat wajah Amir, seperti tidak terjadi apa-apa. "Masa Amir gak lihat sih?" ucapku dalam hati. "Ada apa kak?" tanya Amir heran. "Oh, enggak kok." Benar, dugaanku. Sepertinya Amir tidak melihat sosok itu. Setelah itu, sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Banyak pertanyaan yang muncul di benakku, salah satunya adalah apakah itu kuntilanak merah yang Amir maksud. Setibanya kami di hotel, mobil langsung diarahkan menuju parkiran basement. Sebuah basement yang terkesan modern dan menggunakan lampu sensor gerak. Lampu yang ketika ada sebuah gerakan akan otomatis menyala. Parkiran terlihat legang sekali, mungkin karena kami datang di hari biasa. Akbar memarkirkan mobil tidak terlalu jauh dari lift, lalu membuka bagasi mobil. Aku pun langsung turun untuk mengambil tas di bagasi. Badan rasanya sudah tidak karuan, kepala seperti migrain, leher kaku, dan suhu tubuh agak panas. Ketika sedang mengambil tas, Amir tiba-tiba sudah ada di sampingku. "Kakak, kenapa sih dari tadi diam aja?"
Tanya Amir sambil memegang pundakku. Nggak apa-apa, balasku. Ayolah, ngaku aja. Kelihatan kok. Kelihatan apaan? Kayak orang sawan. Habis lihat sesuatu ya? Amir terus memancing jawabanku. Aku enggan menjawab pertanyaan itu. Berlalu menuju lift. Amir masih saja membuntutiku. Kami pun berdiri di depan lift, menunggu Akbar dan ibu yang masih mengobrol di dekat mobil. Amir mendekat, menatapku dengan tajam. Kakak habis lihat kuntilanak merah? Tanyanya langsung to the point. Lihat juga emang. Aku pun terpaksa jujur. Tuh kan bener, tadi Amir flashback dikit, balasnya. Itu kuntilanak merah yang aku pegang mukanya. Tanyaku untuk menjawab rasa penasaran. Bukan, nanti aja deh ngobrolnya. Akbar dan ibu sudah berjalan mendekat. Aku menekan tombol lift. Lift pun terbuka, kami semua masuk ke dalam dan menekan tombol lobby. Sebelum pintu lift tertutup, lampu di pojokan tempat parkir tiba-tiba menyala. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Dalam bayanganku, ada seseorang berlari dengan sangat cepat ke arah lift. Pintu lift pun tiba-tiba terbuka. Aku melirik Amir, menandakan ada sesuatu yang aneh. Amir hanya membalas dengan menaikkan kedua alisnya, lalu tersenyum. Akbar kembali menutup pintu lift menuju lobi hotel. Di lobi hotel, Akbar dan ibu langsung mengurus administrasi hotel di meja resepsionis, sedangkan aku dan Amir duduk di sofa. Seorang staf hotel datang menghampiriku, memberikan 4 gelas wedang jahe dan cemilan. Tadi ada yang lari ke lift ya? Tanyaku sambil menyeruput wedang jahe. Seketika itu badanku sudah jauh lebih baikan. Iya ada, kasihan sih kak, kalau dilihat cewek, jalannya pengkor dan nyeret, kepalanya miring ke kanan, rambutnya panjang sampai nyentuh tanah, terus mukanya berdarah-darah. Kayaknya dia dibunuh diri deh. Jelas Amir. Di sini? Bukan, tapi masih daerah dekat sini juga. Di sebelah tempat kami duduk, ada pintu kaca menuju kolam renang hotel. Ketika aku dan Amir sedang mengobrol, sepintas terlihat sesuatu bergerak sangat cepat di balik pintu kaca itu. Dia ada di sini ya? Tanyaku pada Amir yang sedang menyeruput wedang jahe. Amir menganggukkan kepala, meletakkan gelas berisi wedang jahe itu di meja. Kan lagi diomongin ya, pasti ada, balasnya. Dia minta tolong mulu dari tadi, malas banget dah lanjutnya. Suruh pergi aja, ntar ikut ke kamar bikin repot, pintaku. Udah kok. Terus yang di tol gimana tadi? Tanyaku lagi. Besok pagi aja dah, panjang kalau diceritain sekarang. Akbar dan ibu sudah selesai mengurus kamar. Kami pun langsung diarahkan menuju lift hotel. Lantai berapa bu? Tanyaku. 3. Nomor kamarnya? Tanyaku lagi. 68 sama 70, balas Akbar. Sampai di lantai 3, kami berjalan ke arah kanan menelusuri lorong hotel yang lumayan panjang. Ada belokan ke kanan. Kamar nomor 68 tidak jauh dari belokan, sedangkan kamar nomor 70 hanya berselang satu kamar. Amir dan ibu tidur di kamar nomor 68, sedangkan aku dan Akbar di kamar nomor 70. Kamarnya lumayan besar. Pertama kali membuka pintu, di sebelah kanan ada kamar mandi. Di samping kamar mandi ada 2 tempat tidur. Ruangan kamar dilengkapi juga dengan lemari pakaian, televisi, serta sebuah meja dan kursi dekat jendela. Aku menyimpan tas, pakaian di dalam lemari dan tas laptop di atas meja, lalu menyalakan televisi. Dan WhatsApp mama coba, mau makan di mana? Perintah Akbar. Padaku yang sedang duduk di kursi sambil menatap laptop. Aku mengambil handphone di tempat tidur dan mengirim pesan ke ibu. Bu, mau makan di mana? Kata Akbar. Terserah, yang deket aja. Bar, katanya yang deket aja, ucapku. Makan di mall aja lah, deket sini, balas Akbar yang sedang membuka jendela kamar. Oh, sip. Gua mandi dulu ya. Akbar mengambil pakaian di dalam tas dan pergi ke kamar mandi. Aku kembali mengirim pesan kepada ibu. Makan di mall deket sini katanya. Nanti kita ke sana, tapi Akbar mandi dulu. Oke, balas ibu. Selagi menunggu Akbar mandi, aku kembali duduk di kursi, menghadap laptop dan membelakangi jendela. Tiba-tiba terasa ada tiupan angin dingin di sekitar leher.
membuat bulu kuduku meremang. Kepala mulai berat dan sedikit pusing. Dengan gerakan cepat, tutup jendela kamar dan melompat ke atas tempat tidur. Tok, tok, terdengar suara ketukan lemah di jendela. Ku perbesar volume televisi sehingga suara ketukan itu tak terdengar lagi. Entah kenapa, mata ini ingin sekali melirik ke arah jendela. Saat melirik ke sana, jantungku seakan terhenti. Spontan menutup mata dan memalingkan wajah. Jelas sekali aku melihat ada bayangan hitam berbentuk manusia berdiri tepat di balik jendela. Rasanya tak mungkin ada manusia berdiri di sana. Jangan-jangan bayangan hitam itu adalah si penghuni basement. Duh, Akbar lama banget sih, ucapku dalam hati. Dalam kondisi jendela tertutup, sudah pasti tidak ada angin yang masuk. Namun, gordennya bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang menarik-narik. Aku menghalangi pandangan ke arah jendela dengan bantal. Ngik, ngik. Bunyi spring bed di sebelahku, tempat tidur Akbar. Suaranya persis seperti ada orang yang sedang melompat-lompat di sana. Aku pun menutup mata sambil terus berdoa. Akbar selesai mandi. Jangan tidur, Dani, kan mau pergi makan. Lu lama amat dah mandinya, protesku. Gua ke kamar ibu aja dah, sambungku. Aku bangkit dari kasur, lalu bergegas keluar kamar. Lorong depan kamar terlihat sepi, seperti tidak ada penghuni lain. Perasaanku ada seseorang di belakang, tapi tidak berani melihatnya. Dengan langkah terburu-buru, aku pergi ke kamar ibu dan Amir. Bu, buka pintunya, ujarku sambil mengetuk pintu. Amir membukakan pintu, melihat wajahku yang agak pucat. Diganggu lagi, bisiknya. Aku mengangguk kepala. Bu, aku sama kakak nunggu di bawah aja ya, ucap Amir lalu mengajakku ke lobi hotel. Diganggu apaan kak? Tanya Amir. Biasalah, mainin gorden sama kasur, balasku. Sampai pucat gitu? Sama pusing juga. Di lobi hotel, Amir mencoba mengusap-ngusap kedua punggung. Katanya itu untuk membersihkan aura negatif dari makhluk halus yang menempel di tubuhku. Udah nggak pusing kan? Tanya Amir. Enggak. Tadi ada anak kecil udah mau nempel. Amir lihat pas buka pintu, dia ada di belakang kakak. Jadi, yang di kamar itu anak kecil? Tanyaku. Kayaknya sih gitu, yang lain gak kelihatan sih. Tidak lama kemudian, Akbar dan ibu sudah turun. Kami pun langsung pergi menuju salah satu mall terdekat. Di mall, kami hanya makan, berjalan-jalan sebentar, lalu pulang. Sebelum pulang, Akbar membeli kue tart untuk perayaan ulang tahun ibu nanti malam. Jam 10 malam, kami sudah kembali ke hotel. Akbar memberikan kunci kamar karena dia mau keluar sebentar menemui temannya. Amir juga demikian. Dia mau duduk-duduk santai aja di dekat kolam renang. Tersisa aku dan ibu pergi ke kamar masing-masing. Dan tumben dari tadi diam aja, tanya ibu ketika lift kami menuju lantai 3. Lagi gak enak badan bu, kayaknya masuk angin kena AC mobil kali, ucapku memberi alasan. Ibu membuka tasnya, mengambil sesuatu dari tasnya. Nih, minum obat terus tidur aja. Ibu memberikan obat paracetamol. Aku ke kamar ibu sebentar, numpang minum obat, lalu kembali ke kamar. Cukup lama terdiam di depan pintu kamar, masih belum siap membukanya. Ini bukan kali pertama mendapatkan gangguan di kamar hotel, ucapku dalam hati, mensugestikan diri agar lebih berani. Ya, jika diingat-ingat, sebelumnya sudah beberapa kali aku mendapat gangguan di kamar hotel. Kejadian pertama, waktu menginap di Bali. Ketika sedang tidur sendirian di kamar, televisi tiba-tiba nyala sendiri dengan volume yang besar, hingga membuatku terperanjat kaget. Lalu, bangkit dari tidur dan mencari keberadaan remote TV yang hilang entah kemana. Aku sangat yakin tadi remote-nya diletakkan di meja samping tempat tidur. Setelah mencari, ternyata remote-nya sudah berada di balik bantal Akbar. Kunyalakan semua lampu, terpaksa tidur dalam keadaan terang benderang. Baru beberapa detik memejamkan mata, ada suara gemericik air di kamar mandi. Namun, aku berusaha tidak menghiraukannya. Suara itu menghilang, berganti suara gumaman seorang dari kamar mandi. Suara seorang wanita. Aku menutup kepala dengan bantal dan menutup tubuh dengan selimut sampai akhirnya tertidur. Pada saat itu,
Aku masih belum tahu kalau Amir bisa melihat mereka. Jadi, memilih untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Kedua, ketika aku menginap di salah satu hotel di Jakarta, bentuknya mirip dengan kamar hotelku yang sekarang. Bedanya hanya ada satu kasur berukuran besar dan kamar mandinya lebih luas. Kejadiannya selalu ketika aku sedang tidur sendiri. Dari tempat tidur, aku bisa melihat dengan jelas ke dalam area kamar mandi. Soalnya, area kamar mandi didominasi dengan kaca transparan dengan tirai yang bisa dibuka tutup. Waktu itu, aku sedang menonton TV. Dari ekor mata, kulihat ada seseorang sedang berdiri di kamar mandi, menghadap cermin. Saat melirik ke sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ngek, bunyi kursi di dekat jendela bergeser. Aku langsung menarik selimut, menutup mata dengan bantal, kemudian tidur. Di dalam mimpi, kulihat ada seorang wanita tanpa busana sedang meringkuk di bathtub. Tubuhnya pucat sekali dengan kulit keriput. Wanita itu menangis, meminta tolong. "Tolong saya, di sini dingin sekali," ucap wanita tersebut. Aku pun terbangun menyalakan lampu kamar. Kulihat lantai kamar agak becek. Ada jejak kaki seseorang yang berjalan dari kamar mandi ke dekat tempat tidurku dengan kaki yang basah. Bergegas aku bangkit lalu pergi keluar kamar. Lebih baik menunggu di lobi hotel daripada harus tidur ditemani wanita itu, batinku seraya berjalan keluar kamar. Gangguan-gangguan di kamar hotel inilah yang membuatku terkadang ragu ketika harus pergi sendirian keluar kota. Pasalnya, dari hotel yang murah meriah sampai dengan yang mahal, selalu ada saja gangguan yang muncul, entah dalam bentuk gangguan yang ringan ataupun yang berat. Kembali lagi ke hotel di Bandung. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Mataku langsung tertuju pada jendela. Ada sekelebatan bayangan keluar dari kamar melalui jendela. "Si Akbar ngebuka jendela lagi?" tanyaku dalam hati. Aku berjalan ke arah jendela untuk menutupnya. Di luar jendela ada sebuah pohon kelapa. Bagian puncaknya tetap di depan jendela. Kuedarkan pandangan mengamati suasana Bandung di malam hari. Suasana yang indah dan sejuk itu seketika berubah. Kulihat ada seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon kelapa. Dia berdiri menatap ke arahku. Spontan, kututup jendela dan berlari ke tempat tidur. Lalu menyalakan televisi dengan volume yang besar, sambil terus menghalangi pandangan ke arah jendela dengan bantal. Cukup lama bertahan dengan posisi itu. Perlahan rasa kantuk mulai menyerang. Sepertinya efek obat itu mulai bekerja. Tak lama aku pun tertidur. Dalam tidur muncul sebuah mimpi yang aneh. Aku melihat sesosok wanita berbaju merah terbang dari bawah pohon kelapa ke arah jendela ke kamarku. Wanita itu masuk perlahan dengan menembus jendela. Wajahnya tak terlihat, hanya gaun panjangnya saja yang berwarna merah. Rambutnya terurai, nyaris menyentuh lantai. Perlahan dia melayang ke arahku yang sedang tidur. Duduk di ujung tempat tidur lalu berbaring. "Kamu bisa melihatku?" ucapnya sambil mendekap tubuhku dari belakang. Aku mencoba membuka mata tapi tidak bisa. Dekapannya pun semakin keras hingga sulit bernafas. Dalam hati terus berdoa dan berusaha untuk menggerakkan tubuh. Caraku berhasil. Wanita itu melepaskan dekapannya. Aku pun terbangun dan berkali-kali mengucap istighfar. Saat melihat ke arah jendela, ternyata sudah terbuka lagi. Siapa yang membukanya? Tak lama kemudian, Akbar membuka pintu. Apakah Akbar yang membukanya? "Katanya lu gak enak badan dan," tanyanya. "Iya," balasku singkat. "Nih gue bawain susu," ucapnya sambil memberikan segelas susu hangat. "Lu sebelum berangkat gak nutup jendela?" tanyaku lalu meneguk susu hangat. "Dari tadi juga ditutup kan?" "Oh, jika bukan Akbar, lalu siapa? Jangan-jangan ini ulah wanita bergaun merah yang ada di mimpiku tadi." "Kenapa emang?" Enggak apa-apa." Waktu menunjukkan pukul 11:55. Amir sudah ada di kamar untuk mempersiapkan kejutan ulang tahun ibu. Kami bertiga menghampiri ibu di kamar. Akbar membawakan kue tart, sedangkan aku dan Amir membawa bingkisan hadiah. Kejutan ulang tahun berjalan lancar. Kami membagi kue menjadi beberapa bagian lalu memakannya bersama. Setelah memakan kue itu, tiba-tiba perutku terasa sangat tidak enak.
Mual sekali. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Amir menatap curiga ketika aku keluar dari kamar mandi. "Udah, balik ke kamar aja tidur," ucap ibu. "Iya bu," balasku seraya berjalan menuju pintu. "Mam, aku antar kakak ke kamarnya ya," ucap Amir sambil berjalan ke arahku. "Iya," balas ibu sambil merapikan sampah bekas kertas kado. Aku masuk kamar diikuti Amir dari belakang. "Kakak tiduran aja, aku mau nanya sesuatu," ucap Amir sambil berjalan ke arah jendela lalu duduk di kursi dekat sana. "Kuntilanak merah ternyata, kirain cuma anak kecil itu doang," ucap Amir menatap keluar jendela. "Iya, tadi dia pengen nindihin, cuman gagal," balasku. "Tapi kan sempet dipeluk," ucap Amir disertai tertawa. "Dia dari tol." Amir terdiam, menutup mata sebentar, lalu menatap tajam ke setiap sudut kamar. "Lumayan juga ya penghuni sini," ucapnya. "Apanya yang lumayan?" "Jumlahnya, ada yang di kamar mandi, sama di lemari juga. Kayaknya mereka nggak jahil sih," jelasnya. "Nggak perlu dikasih tahu juga, kan jadi parno," ucapku kesal. Amir tertawa. "Dasar kakaknya aja penakut." Setelah itu, dia menutup jendela lalu kembali ke kamarnya. Posisiku sudah skakmat. Di samping kiri ada kamar mandi. Tepat di depanku ada lemari. Sedangkan di samping kanan ada jendela. Ditambah Akbar masih belum kembali ke kamar. Agar suasana tidak terlalu sepi, kembali kunyalakan televisi. Entah kenapa, aku tidak bisa fokus. Mataku terus melirik ke arah lemari pakaian di samping televisi. "Jangan ganggu ya," batinku. Beberapa saat kemudian, Akbar kembali ke kamar. "Matiin TV-nya Dan, berisik malam-malam," ucapnya sambil berjalan ke tempat tidurnya. Aku meraih remote di meja dekat tempat tidur, lalu mematikan televisi. Akbar mengambil sabun cuci muka di tasnya, lalu pergi ke kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 00.40. Aku menutup mata, bersiap-siap untuk tidur. Terdengar suara gemericik air dari kamar mandi, menandakan Akbar masih belum selesai cuci muka. Cekrek, terdengar bunyi pintu kamar. Siapa yang masuk ke kamar? Pikirku masih memejamkan mata. Aku membuka mata, lalu melihat Akbar sedang duduk di tempat tidurnya, menghadap ke arahku. Ada hal yang aneh, tatapannya kosong, kemudian tersenyum padaku. Di waktu yang sama, pintu kamar mandi terbuka. Aku menoleh ke kiri, ternyata Akbar baru saja keluar dari kamar mandi. Lalu, yang ada tadi siapa? Batinku seraya menoleh ke kanan dengan cepat. Ternyata Akbar yang tadi duduk sudah menghilang. "Belum tidur juga lu Dan," ucap Akbar sambil berjalan ke tempat tidurnya. Aku tidak menjawab pertanyaannya, terus menatap gerak-geriknya. "Ini Akbar yang asli kan?" pikirku. "Ngelihatnya gitu amat dari tadi, ada apaan sih?" tanyanya. Enggak," jawabku terbata-bata. "Oh, asli ternyata," gumamku pelan. "Apanya yang asli?" "Gak apa-apa," elakku, lalu kembali memejamkan mata. Tak lama pun, aku pun tertidur.